Halo guys, bertemu lagi di Debara Channel. Kali ini kita sudah berada di Universitas Terbuka di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, dan kita akan membahas tentang mahasiswa luar negeri Universitas Terbuka. Jadi mahasiswa UT yang ada di luar negeri. Langsung dengan Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka bersama dengan Pak Dr. Pardamaian. Assalamualaikum, Pak Dr. Waalaikumsalam. Ya, hai guys. Salam. Oke. Nah ini kan mahasiswa luar negeri Universitas Terbuka ini itu sudah ada sejak tahun berapa? Mahasiswa UT yang di luar negeri sebenarnya sudah lama ada ini. Namun pengelolaannya dipusatkan dulu namanya UT luar negeri. Sekarang jadi namanya Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Jadi ini berdiri tahun 2014, sekitar tahun 2014. Nah ini kan masih banyak mungkin yang belum tahu kalau Universitas Terbuka itu juga membuka kesempatan untuk orang-orang yang ada di luar negeri untuk berkuliah lagi. Nah kalau sampai sekarang ini di mana saja ini yang udah ada tempat kuliahnya? Ya. Hampir rata-rata di setiap negara yang kita mengirimkan PMI ya, pekerja migran Indonesia, PKI ya, itu pasti ada mahasiswa kita. Jadi lengkapnya datanya itu ada di 54 negara di seluruh dunia. Namun di antara itu kita tahu kan paling banyak PMI kita itu kan ada di Malaysia ya, di Korea Selatan, di Hong Kong, Taiwan, di Arab Saudi itu termasuk juga ada mahasiswa kita. Kemudian yang lain-lainnya itu mungkin hanya 3, 2 atau 4 orang itu mahasiswanya. Jadi sistem perkuliahan gimana? Jarak jauh atau gimana? Ya, sistem ini kan universitas terbuka, jadi sistem perkuliahannya itu kan terbuka dan jarak jauh. Kalau terbuka itu menunjukkan bahwa untuk masuk ke UT itu tidak perlu seleksi, tidak perlu melihat nilainya waktu di SMA, usia juga tidak berpengaruh gitu ya, sehingga maka sangat memungkinkan setiap PMI ya tenaga kerja yang ada di manapun itu masuk kuliah di universitas terbuka. Itu yang disebut terbuka. Kemudian tadi jarak ya, ada jarak. Jadi berarti sistem pembelajarannya itu ada jarak antara mahasiswa dengan dosen. Jadi tapi komunikasi tetap ada. Terus apa yang dipelajari oleh mahasiswa? Nanti yang dipelajari oleh mahasiswa berbagai media pembelajaran. Ada yang dalam bentuk cetak, ada yang bentuk online begitu. Tapi di UT ini yang utama sebenarnya adalah yang offline itu. Kalau sekarang kan sedang online. Iya, sedang kayak mendadak online begitu mendadak daring begitu ya. Kalau UT itu sudah dari dulu sebenarnya kita menyelenggarakan yang pembelajaran jarak jauh ini yang pakai sistem online itu. Jadi ini kan sasarannya ke orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri berarti ya? Kalau pusat pengelolaan mahasiswa luar negeri ini jadi yang kita kelola itu semua mahasiswa yang ada di luar negeri. Nanti kalau misalnya yang di dalam negeri itu kan ada juga lembaganya namanya Unit Program Belajar Jarak Jauh atau UPBJJ yang ada di setiap provinsi. Biasanya pasti ada di Medan ada, di Surabaya ada, dan kalau 39 UPBJJ kayaknya ada seluruh tersebar ya kalau tersebar di seluruh Indonesia. Buat yang ada di dalam negeri. Tapi kalau untuk yang mengurusi luar negeri, mahasiswa yang ada di luar negeri itu ditanggung jawabi di Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri ini. Kalau sekarang sudah berapa mahasiswanya? Sampai ini baru ditutup kemarin pendaftaran ya. Jadi sekarang kita ada totalnya itu 2.161 orang mahasiswa di luar negeri ya. Udah banyak yang paling banyak itu mungkin ada di Malaysia ya, itu sebanyak 300 lebih ya mahasiswa sana. Namun ini kalau kita kemarin kita dapat data dari BP2MI itu ternyata yang kuliah di UT ini yang 2000 ini belum seberapanya kalau dibanding jumlah PMI kita yang ada di luar negeri. Jadi kalau bisa teman-teman yang di luar negeri masuk UT lah gitu ya. Jadi begini nih kalau saya ya memandangnya ini sangat penting ya PMI itu untuk ikut kuliah. Kenapa? Karena selama ini kan
saudara-saudara kita yang PMI itu pulang ke Indonesia hanya Ya. membawa uang. Ya. Sampai di Indonesia uangnya itu udah habis Ya, lah, beli dan sebagainya begitu, Ya. karena tidak didukung dengan pendidikan mungkin ya. Jadi ke depan kita berharap saudara-saudara yang PMI di berbagai negara itu sepulang dari sana mendapat 2 oleh-oleh harusnya. Ya. Yang pertama dapat uang tabungan begitu ya. Dapat Kemudian yang ilmu. kedua dapat sarjana, bukan hanya Iya. ilmunya aja, mungkin ya Iya. ilmu ya pastilah kalau dia udah kuliah kan pasti Dapat gelar ya, ilmu, bawa dapat gelar. gelar. Sehingga nanti tiba di Indonesia atau di kampung halamannya masing-masing, gelar sarjana itu bisa dimanfaatkan begitu untuk membuka usaha mungkin. Iya. Tidak tertutup kemungkinan juga kan kalau ada kesempatan penerimaan Iya. CPNS kan, Betul. punya hak juga karena mereka bagaimanapun tetap warga negara Indonesia kan. Iya. Jadi itu yang kita harapkan ke depan, teman-teman yang ada di luar negeri yang PMI itu tetap bersemangat, termotivasi, jangan hanya bekerja gitu. Memang iya bekerja utama begitu ya, karena kesana kan ekonomi begitu, tapi jangan tertutup kemungkinan teman-teman kita yang ada di luar negeri ini untuk ikut kuliah lagi. Nah, Kalau pilihan jurusannya bebas sama dengan yang dalam negeri. bebas ya, sama. Jadi mau jurusan apapun bisa Ya, ya. di rata-rata sih kalau mahasiswa ini kita lihat ada yang di itu ya, bahasa Inggris, kita punya bahasa Inggris penerjemahan itu paling banyak mahasiswanya. Kemudian ada di manajemen, ada di komunikasi begitu. Ada hukum juga yang yang kuliah di ini PMI yang ada di Hong Kong, di Taiwan gitu. Kalau mereka itu di negara masing-masing itu ada tempatnya atau di tempat masing-masing mereka berkuliahnya itu? Karena sistem belajar jarak jauh kan ya, jadi di mana saja pun mereka bisa. Jadi kalau slogannya UT itu belajar di mana saja, kapan saja waktunya itu tergantung pada mahasiswanya begitu. Namun supaya terkoordinir ada namanya pengurus-pengurus Pokjar yang ada di berbagai negara itu. Ada yang memang seperti di Hong Kong misalnya, itu ada Bu Emi. Halo Bu Emi. Nah, Bu Emi ini salah satu contoh warga negara kita yang ada di Hong Kong itu. Kemudian dia membantu PMI ini mulai dari mendaftarnya, bagaimana registrasinya, terus nanti mencarikan tempat kalau ada mau kumpul begitu, mau ujian. Nah, nanti Bu Emi ini yang akan membantu. Tapi ada juga seperti di Taiwan itu teman-teman kita yang mahasiswa yang ambil mungkin S2 kemudian yang doktor gitu sambil kuliah, mereka juga membantu UT untuk mengelola PMI yang ada di sana untuk bisa akses kuliah di universitas terbuka. Ya, mungkin sekalian menginformasikan juga mungkin kepada rekan-rekan yang di luar negeri ya, karena mungkin tidak semua juga yang sudah tahu mungkin ya. Iya. Ya mudah-mudahan setelah mereka tahu bisalah berkuliah lagi. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah ya gitu ya. Iya. Sudah gampang. Tapi kan kita kan nggak tutup kemungkinan juga ya. Jadi saudara salah satu faktornya mungkin jadi PMI ke berbagai negara itu kan karena mungkin pingin sekolah waktu itu pingin kuliah gitu, tapi mungkin terhalang karena ada faktor ekonomi mungkin jadi mungkin sekarang sudah punya penghasilan lah seperti itu ya. Jadi niatnya yang dulu yang tertunda untuk kuliah ini silakan disalurkan gitu. Nah, terkait tadi biaya, ini kuliah UT untuk mahasiswa luar negeri ini biayanya berapa? Jadi biayanya mungkin hampir sama ya dengan yang di Indonesia ya. Jadi dia nanti ada kita bagi itu, kita bagikan SIPAS namanya ya, sistem paket gitu ya. Jadi nanti semakin dia lengkap paketnya, mungkin SPP-nya lebih besar gitu. Jadi misalnya ada SIPAS TTM gitu ya, SIPAS sistem paket. Jadi mata kuliahnya itu sudah kita paketkan di semester 1 apa saja mata kuliahnya. Nanti plusnya adalah dia mendapatkan layanan tutorial. Nanti bisa ketemu dengan teman-temannya setiap minggu begitu. Mungkin karena ini masa Covid ya, jadi semuanya itu yang tatap muka diganti jadi pakai web ya, namanya tutorial webinar. Tuh.
Kemudian kalau dia misalnya memilih SIPAS non TTM, nah itu SPP-nya lebih murah. Ada lagi SIPAS non SIPAS gitu. Non SIPAS itu mahasiswanya bebas memilih sendiri mata kuliahnya. Untuk teman-teman ini, halo teman-teman yang ada di luar negeri, yang mungkin sebelum berangkat ke luar negeri sudah punya ijazah misalnya nih D3 gitu atau S1, nanti mau kuliah di UT, nanti ambil aja yang non SIPAS. Jadi kenapa saya sarankan mengambil non SIPAS itu, karena mata kuliah yang pernah ditempuh di universitas asal nanti bisa dialih kreditkan di UT. Jadi lulusnya nggak sama dengan yang non SIPAS yang bisa lebih cepat ya? Iya, bisa lebih cepat. Karena dilanjutkan dia. Mata kuliahnya diakui nanti di UT. Kalau kami nyebutnya istilahnya ahli kredit. Artinya kalau dibandingkan dengan kuliah di dalam negeri swasta mungkin pasti jauh lebih murah di UT ya. Oh iya pasti. Apalagi UT negeri ya. Oh ya negeri, benar itu. Jadi kita adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia. Kita berdiri pada tahun 1984. Pada saat itu yang meresmikan almarhum Bapak Presiden Soeharto ya. Tahun 84. Jadi sekarang kita usianya mau menginjak 37 ya. Iya. 37 tahun. Apalagi sekarang kuliah online segala macam itu udah dari dulu udah dilakukan UT ya? Iya, dari UT. Kalau sekarang orang mendadak online, mendadak daring ya. Kalau kita mah COVID ini enjoy aja. Iya, karena udah emang begitu dari dulu ya. Iya, Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem itu kan nyampaikan hanya satu universitas yang tidak terpengaruh oleh COVID. Gitu. Kan dari dulu udah online ya. Udah online begitu ya. Itulah universitas terbuka begitu. Nah ini kan karena memang sasaran dari mahasiswa luar negeri kan teman-teman yang di luar negeri. Apakah ada semacam pesan buat teman-teman yang di luar negeri tentang untuk kuliah kembali ini? Ya, untuk saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, PMI, sekarang ini saat ini tidak ada alasan lagi, misalnya tidak ada kendala untuk teman-teman untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan kualifikasi begitu ya. Silakan bagi yang berminat, kami terbuka untuk menerima teman-teman untuk kuliah di universitas terbuka. Dengan kuliahnya itu pendidikan terbuka dan jarak jauh tadi tidak mengganggu sama sekali. Kami pesankan tidak akan mengganggu tugasnya teman-teman sebagai pekerja ya di berbagai sektor mungkin ya di berbagai luar negeri. Karena apa? Kalaupun nanti ada, saya bilang ada tutorial itu akan kita laksanakan pada hari Minggu ataupun hari Sabtu. Jadi kami yakinkan tidak akan mengganggu aktivitasnya teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri ini untuk kuliah di universitas terbuka. Oke. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke teman-teman yang ada di luar negeri, artinya tidak ada lagi sekarang halangan untuk menuntut ilmu. Jadi kembali ke Indonesia bisa punya ijazah, bisa juga bawa uang, bisa bawa ilmu, dan di Indonesia nanti mungkin bisa mencari pekerjaan yang lain yang lebih bagus lagi, bisa untuk mendaftar ASN dan sebagainya. Ya kan Pak Dami? Iya, satu lagi mungkin, kalaupun misalnya mau berangkat ke sana lagi, tapi nanti mungkin pekerjaannya tidak seperti pekerjaan yang sekarang lagi, udah naik kelas lah, gitu kan, karena udah ada pendidikan kan, tentunya bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus, begitu sudah bisa melamar pekerjaan yang profesional, yang skillnya lebih tinggi lagi. Oke, baik, pemirsa Debara Channel, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Dr. Pardamian Daulay langsung dari Universitas Terbuka Pondok Cabe. Kita bertemu lagi di wawancara selanjutnya. Sampai jumpa.